Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi. Dan bersyukur kepada Tuhan untuk hari Sabat kita dapat belajar firman Tuhan. Bersyukur untuk kesehatan, perlindungan, dan berkat-berkat lain yang Tuhan telah berikan. Dan sebelum kita belajar pelajaran sekolah Sabat kita, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari Sabat. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Datanglah melalui Roh Kudus untuk memberikan kami penerangan dan untuk memberikan kami kuasa menurut firman Tuhan. Dan biarlah pelajaran ini menolong kami untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Sabat adik-adik. Pelajaran sekolah Sabat kita adalah pelajaran yang pertama tentang tugas para pengintai. Tugas para pengintai dengan ayat hafalan dalam Bilangan 13 ayat yang ke-30. Bilangan 13 ayat yang 30 bunyinya seperti ini. Perhatikan ya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti mengalahkannya." Nah, cerita kita tentang 12 pengintai. Bangsa Israel dalam perjalanan panjangnya sudah tiba di pinggir tanah Kanaan, ya. Dan Tuhan mengatakan, menyuruh Musa, pilihlah satu orang pemimpin setiap suku untuk mewakili para pengintai. Pergilah ke negeri Kanaan itu dan perhatikan apa yang ada di sana. Penduduknya, apakah kota-kotanya berbenteng, apakah hasil-hasil pertaniannya baik, dan selidikilah seluruh negeri itu. Oleh sebab itu, Musa memilih 12 orang pemimpin sesuai dengan perintah Tuhan dan mengatakan kepada mereka, pilihlah seorang yang benar-benar dapat mewakili setiap suku. Nah, setiap suku diutus dengan seorang pemimpin yang sangat kuat dan berpengaruh. Dan ada 12 orang sudah bersiap-siap untuk menuju tanah Kanaan. Pagi itu sebelum matahari terbit, mereka sudah pergi ke negeri Kanaan. Mereka mulai dari utara dan menuju ke bahagian yang lain. Kamu tahu apa yang terjadi? Mereka sangat senang. Mengapa? Tanah itu sangat subur. Tanah itu penuh susu dan madu. Tembok-temboknya dikelilingi oleh benteng-benteng dan semuanya sangat menyenangkan. Tetapi ada juga bangsa yang tinggal di sana, bangsa yang disebut orang enak. Bangsanya tinggi-tinggi dan kekar badannya. Nah, mereka mengintai selama 40 hari. Kemudian dengan begitu banyak pesan yang diberikan untuk melihat setiap segi kehidupan bangsa di sana, mereka diberi pesan, jangan lupa bawa oleh-oleh, bawa hasil tanah itu. Mereka lihat waktu itu musim panen anggur. Jadi mereka memotong satu carang anggur itu. Satu rangkai itu dipikul 2 orang saking suburnya, saking besar-besarnya. 2 orang yang memikul. Buah ara dan buah delima. Mereka membawa sebagai hasil bukti mereka bahwa tanah itu tanah yang subur. Setibanya mereka di tempat padang Aram, tempat Musa ada, mulailah mereka memberikan suatu laporan. Musa katanya, tempat itu bagus, subur, kuat, dan bentengnya sangat kokoh. Tapi orang-orangnya
sangat besar. Kita ini seperti belalang saja. Bahkan mereka tambah-tambah, penduduknya makan penduduknya katanya. Tapi Kaleb dari suku Yehuda dan Joshua bin Nun dari suku Efraim mengatakan, jangan kejut, jangan takut, kita dapat mengalahkan mereka. Tapi mereka yang lain bersungut-sungut, bangsa itu sangat kokoh, kuat, kita tidak akan dapat mengalahkannya. Mereka lupa bahwa Tuhan telah memimpin mereka keluar dari Mesir. Banyak mujizat yang mereka telah lihat, tapi mereka melupakan segala perintah Tuhan. Kaleb dan Joshua bilang, maju, mari kita pergi sekarang, kita pasti dapat mengalahkannya. Tetapi orang-orang tidak mau mendengar. Mereka bersungut-sungut, bahkan mau melempari Musa dan juga teman-teman lain. Buat apa kita mati di padang gurun ini? Lebih baik kita tinggal di Mesir saja. Ciut mereka. Padahal tugas itu adalah tugas mulia yang Tuhan berikan. Adik-adik, tugas yang Tuhan telah berikan kepada masing-masing kita, Tuhan akan memberi kekuatan untuk melaksanakannya. Jangan takut, jangan ciut hati. Kalau Tuhan memerintahkan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Pelajaran sekarang sahabat kita sampai di sini. Tuhan kiranya menolong kita untuk selalu bergantung kepada Tuhan dalam tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Adik-adik, sampai jumpa lagi ya. Sebelum mengakhirinya, baiklah kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk cerita hari ini. Tolonglah kami menjadi orang-orang yang penuh pengharapan dalam tangan Tuhan. Jauhkan ketakutan, rasa kecewa atau ciut hati, karena Tuhan adalah penolong dalam kehidupan kami. Dalam menghadapi banyak tantangan, Engkau selalu melindungi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa.